sebelumnya biar nggak bosan ya Bu ya, kita ice breaking dulu. Bisa berdiri ya Bu ya, biar sama-sama ini. Biar nggak bosan. Nah, kita sama-sama. Udah ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direngkahkan, kita pergelangan. Ajung depan dilengkungkan, ajung tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, ditinggal keduanya. Badan kita bentukkan, ajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kaki ya, kanan dan kiri. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, tetap berserakan. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, ditinggal keduanya. Badan kita bentukkan, rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan tangan ya. Tangan kanan, tangan kiri, siap ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direngkahkan, kita pergelangan. Ajung depan dilengkungkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, ditinggal keduanya. Badan kita bentukkan, rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan ketiga. Terima kasih. Ibu-ibu di sini nanti saya ulangi lagi ya, saya akan berbagi baik tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah sebelumnya bisa Bapak Ibu bisa memandangi temannya dulu, hadap ke temannya. Nah coba saling berhadapan. Boleh dong ya kan? Karena begini nggak ada temannya. Oh iya, berhadapan. Coba senyum selama 30 detik aja. Coba senyum aja. Nah, ini bisa diberikan pada anak-anak. Misalnya kita bingung mau ice breaking apa,
Nah, hadap-hadapan aja enggak apa-apa. Coba anak-anak yang biasanya kan anak diem gitu, nggak bisa senyum. Kalau beda semuanya aku senyum-senyum. Oh iya, bahaya itu. Jadi berhadapan selama 30 detik. Nanti anak-anak biasanya ketawa sendiri, padahal nggak ngapa-ngapain. Jadi awalnya lihat gini, lama-lama ketawa sendiri, nggak tahu apa yang diketawain ya. Nah itu mungkin biasanya anak yang cenderung pemalu, terus temannya akhirnya ketawa sendiri. Nah ini bisa dipraktekkan selama putra putrinya yang ada di sekolahnya masing-masing bisa. Jadi anak-anak bisa cenderung diam itu seperti itu, diam aja. Coba lihat sama temannya, nanti bisa ketawa sendiri. Iya, sebentar Ibu Tri azan. Kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, kita buat kesepakatan di kelas dulu ya di sini. Nah, ini ada contohnya, menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Mengangkat tangan dulu sebelum berpendapat. Mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan apa, misalnya mau izin dulu bila kamar mandi, bisa seperti itu, supaya kita nanti sampai selesai kita sudah membuat kesepakatan pada waktu kita yang ada di forum ini untuk bisa melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ngerti nggih? Sudah nggak ada tambahan, Bu? Sudah cukup, pas. Oh ya, ini nggak kelihatan ya, Bu ya? Iya, soalnya TV-nya canggih sekali nih ya. Saya aja kalau nggak deket nggak kelihatan. Yang pertama ini menghargai siapapun menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, mengangkat tangan dulu sebelum berpendapat. Mungkin ada tambahan lagi. Pas ya. Oke, kalau pas kita lanjutkan. Nah di sini saya bacakan sebentar. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan murid yang bermasalah? Meskipun sudah mencoba beberapa cara, murid tersebut tetap tidak mau membuka diri atau bekerja sama. Apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini? Bisa berpendapat, monggo Ibu Sinta. Ada yang bisa berpendapat, misalnya kesulitan siapa siswanya, bisa maju atau itu monggo satu aja. Kalau saya mungkin agak sedikit curhat juga, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk tahun ini saya tetap di kelas 1. Ada salah satu memang murid kelas 1 itu memang berangkatnya dari pendidikan non formal. Artinya begini, rata-rata kalau ke SD kan TK dulu. Ini pendidikannya memang juga setara TK, tapi mungkin soal pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya tidak seperti TK. Yang pas pertama kali masuk, sampai beberapa hari dia bingungnya dengan model kita kan klasikal ataupun model kelas gitu ya. Kalau saya boleh menggambarkan itu model kelas. Biasanya karena di sana mereka adalah dalam satu kelompok di ruangan tertentu begitu, kemudian
memegang 4-5 anak saja. Terus selama dia pembelajaran, dia memang tidak bersosialisasi dengan sebelah kiri atau sebelah kanannya atau di ruangan sebelah, tidak. Jadi masuk terus di dalam kelas itu terus keluar pulang. Jadi ketika mendapati model SD kita seperti ini, itu ada aturan-aturan baris, kemudian kita harus bagaimana ada upacara juga. Dia seperti kesulitan. Nah, kesulitan. Akhirnya ketika masuk pembelajaran, ya, setelah MPLS beberapa hari, terus kita mencoba masuk ke pembelajaran. Dia secara akademik mungkin nulisnya, bacanya bisa, ya. Tapi secara sosial emosional itu yang masih perlu dia baris tidak mau dia nomor 2, dia harus nomor 1. Kalau nomor 2 malah temannya dipukul. Terus ketika ada temannya memberikan tugas ke depan, kalau anak kecil kan biasanya aku selesai duluan, dia marah, harus saya yang selesai duluan, padahal dia belum selesai. Bahkan setelah itu sudah motor, nggak mau nulis. Itu saya rasakan apa memang berpengaruh begitu dari TK yang formal dengan TK yang informal. Ya kalau dengan pelan-pelan begitu saya harus nulis biar selesai seperti temannya. Akhirnya saya pancing dengan pemberian ribet. Ya, pertama kali ya seperti itu, temannya dapat duluan, temannya itu lari ke tempat temannya dipukul, itu punya saya seperti itu. Jadi akhirnya dengan penjelasan yang begitu sulit sampai ini, ya masih seperti itu, tapi sudah berkurang. Oh ya, saya harus selesai dulu, masih bisa seperti itu. Tapi kalau soal apa-apa, dia mintanya harus didudukan, baris harus di depan. Ketika upacara di depan, diletakkan di nomor 2, tidak mau. Seperti kalau saya mengatakan mungkin harus perlu mungkin saya mungkin nanti masukan dari teman-teman juga yang sosial emosionalnya. Jadi anaknya nggak suka sama temannya ya begitu. Saya nggak suka sama kamu jelek. Saya duduk sama Adipa saja cantik begitu. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada masukan dan mungkin dari pemateri memberikan saran apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ada tambahan dari peserta lain, Ibu. Terima kasih Bu Lisa. Itu tadi ceritanya dari SD Putih Bu Torong 2 G. Nah nanti habis ini kita akan membahas apa saja yang akan dilakukan. Nah sebenarnya memang di sekolah-sekolah itu banyak sekali permasalahan yang terjadi. Jadi kadang kita itu kalau permasalahannya terjadi itu kita itu sebenarnya jadi apa? Nah ini nanti akan saya ulas untuk yang materi yang selanjutnya ya. Jadi saya juga ngambil sampel dari SD Torong tadi untuk satu permasalahan yang sudah terjadi yaitu di kelasnya Bu Rita. Nah ini seorang guru yang baik itu yang mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, saya ulangi Bu, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Sebelum selanjutnya kita ke materi disiplin positif. Kira-kira disiplin positif itu apa ya Bu? Ada yang pengen nyoba untuk menjawab mungkin disiplin itu apa, positif itu apa? Monggo yang belum. Sudah ngantuk ya kayaknya ibu ini. Nah lanjut aja kalau gitu kemudian. Nah disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, yang tadi katanya muridnya Bu Isa, anaknya kan kalau nggak nomor 1 nggak mau ya Bu ya. Nah, ini harus lebih bisa mengontrol dirinya, ini berarti nggak bisa. Nah, disiplin dirinya belum terlihat, belum keluar dari dirinya gitu ya. Lanjut Bu. Nah, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi dari dalam dirinya, berdasarkan bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi anak-anak itu nanti bisanya dalam dirinya itu sudah tertumbuh. Apa ya? Kenapa ya saya seperti ini? Jadi anak itu bisa memikirkan sendiri. Oh, saya ini salah, saya ini tidak benar. Jadi kita tidak langsung menghukum anak itu, kamu seperti ini, apa yang namanya langsung kita arahkan seperti itu, tidak. Tapi kita giring, apa ya tadi kamu yang salah. Nah, jadi anaknya bisa nanti, oh iya Bu, saya itu salah di sini. Nah, anak itu bisa menyadari apa yang membuat dirinya itu tidak disenangi, tidak cocok dengan temannya, atau temannya tidak mau bergaul, itu dirinya sendiri nanti yang bisa menilai. Jadi bisa ada kesadaran dari anaknya sendiri. Lanjut Bu. Nah, akhirnya anak yang sudah menyadari seperti itu, maksudnya sudah tertimbul disiplin positif ini, bisa menumbuhkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk materi yang kedua ini motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, kira-kira apa ya Bu ya? Motivasi perilaku manusia. Bisa ada yang mau, mungkin ada yang mau menjawab apa itu intinya? Monggo. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 motivasi yang memang sudah saya pelajari di dalam guru penggerak ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah semuanya melakukan dan membuat keyakinan kelas yang nanti dibuat di kelasnya masing-masing.
keyakinan kelas yang sudah saya lakukan ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, karena hari ini kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, sekarang kita akan membuat untuk keyakinan kelas. Nah, mana yang sudah kita sepakati kemarin, kata-katanya otomatis, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang ditulis di sini. Nanti kita sepakati yang mana yang sudah pas semuanya untuk membuat keyakinan kelas kita ya. Nanti ditulis di sini ya. Nanti kalau sudah maju ke depan ya. Oh iya. Ya, yang sudah nanti boleh dilakukan. Ya, sebentar. Nah, kesepakatan kita yang kemarin itu yang pertama apa? Masih ingat? Ayo, masih ingat? Berpakaian rapi dan bersih ya. Berpakaian rapi, bersih dan lengkap. Terus ada lagi apa kemarin masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Menyayangi teman. Siapa yang sukanya berantem? Masih berantem sama temannya. Nah, kita sudah buat kesepakatan kemarin harus menyayangi teman.
satu ini kan banyak mungkin yang sederhana. Nah ini yang sudah saya lakukan mungkin nah misalnya anak-anak harus nggak boleh kotor kelasnya. Jadi kita sepakati menjadi di kesepakatan itu harus menjaga kebersihan kelas gitu ya. Jadi anak-anak itu menyimpulkan dari nilai-nilai kebajikan tadi apa yang anak-anak bu misalnya satu tidak boleh kotor gini. Nah itu kita kumpulkan jadi satu, nanti kita buat kesepakatan namanya jadi kesepakatan kelas. Dari sini mungkin ada tambahan atau mungkin kita bisa sharing kesepakatan atau nilai kebajikan apa yang mungkin Bapak Ibu terapkan di sekolah. Monggo. Nah supaya nggak ngantuk ya kita permainan dulu ini. Nah supaya nggak ngantuk Bu ya, tadi kan sudah kenalan dengan gamenya ini. Yang susah bilangnya itu word wall. Nah coba tebak gambar. Nah ini nanti bisa kelihatan gambarnya apa ya kira-kira. Nah supaya nggak ngantuk dilihat gambarnya. Nah nanti muncul sendiri sedikit-sedikit. Kalau sudah tahu baru saya tekan pas gitu ya Bu ya. Nah ini kira-kira gambar apa ya? Nah, sudah kelihatan, sudah? Kemudian, stop kemudian. Nah, ini gambar apa? Ikan. Coba kemudian betul? Iya, betul ternyata. Masih jeli. Ikan koi. Nah, selanjutnya. Coba gambar selanjutnya. Warna coklat kira-kira apa ya Bu? Belum jelas? Belum jelas? Stop kemudian. Nah, coba ini apa? Nah, apa? Tupai. Nah, betul sekali tupai. Selanjutnya kemudian. Nah, gambar yang ketiga. Nah, dimulai dari warna putih. Apa ya Bu kira-kira? Lucu ini hewannya. Iya. Kelinci. Sudah kemudian ditekan. Kelinci. Nah, kelinci ini biasanya anak-anak senang Bu kalau ada kelinci seperti ini. Nah, lucu. Nah, gambar selanjutnya. Nah ini warnanya hijau, putih. Nah kira-kira apa ya Bu ya? Besar ini. Ya. Warnanya sudah abu-abu. Gajah. Nah terakhir. Sudah selesai nih. Nah sudah selesai Bu. Kurang 2. Nah ini warnanya agak coklat hijau. Ya, harimau. Harimau. Nah, betul yang terakhir ini. Kurang satu lagi gambarnya. Kurang satu lagi. Ayo coba tebak ini apa? Nah, warnanya merah, oranye. Apa ya? Oren apa ya? Ya Pak. Apa itu? Iya, kupu-kupu. Sudah selesai ya Bu ya. Supaya gak ngantuk.
Nah, ini materi yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa ya, Bu ya? Makan. Terus apa lagi? Iya, baju, pakai baju, pakaian. Apa lagi, Bu? Makan, minum, sama pakaian. Kenapa, Bu? Tempat tinggal. Ya itu biasanya sandang pangan papan ya, Bu ya? Materi. Nah, iya biasanya kita tahu kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari makan, minum, pakaian, juga tempat tinggal. Kita pernyataan ini ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar ini yang pertama tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan makan, minum. Nah, ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi biasanya kita kalau dulu kan taunya makan, minum, terus tempat tinggal. Nah, ini masuk di bertahan hidup ya. Jadi satu Ibu. Yang kedua ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini saya punya studi kasus. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini, Ibu Setiawati, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Nizar. Beberapa anak telah mengeluhkan Nizar ini yang seringkali meminta bekal makan siang temannya. Nah, mereka dengan paksa ya, karena Nizar ini mungkin muridnya yang sangat nakal. Jadi bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini? Seperti Ibu Setiawati, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Nizar melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oh, nggak bawa bekal. Ya, bisa tidak membawa bekal, tidak membawa uang saku. Terus apa? Lapar, ya. Ada lagi, Bu? Iseng, jahil ya. Oh iya, sudah banyak tadi. Lanjut Bu Dia. Nah, ini alasan yang pertama, betul katanya Bu Widi tadi, karena ia lapar. Nah, dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, ini karena dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, itu bertahan hidup ini ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy ini tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk alasan yang kedua, karena dia ini merasa senang menjadi perhatian dia, yang memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan ini kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian, memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy ini adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi dia tadi merasa nggak diperhatikan, jadi dia butuh sekali kasih sayang untuk diperhatikan gurunya, temannya, juga orang tuanya ya. Nah, yang ketiga, karena temannya jadi takut dan dia tidak dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy tadi sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Dia merasa berkuasa. Jadi temannya semuanya takut, jadi kebutuhan dasarnya itu seperti berkuasa di dalam sekolah itu, dalam kelas itu. Jadi dia merasa saya itu jagoan. Jadi teman saya mau salah harus mau, gitu ya Bu ya. Nah, ini masuk di kebutuhan akan dasar kekuasaan. Nah, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Nah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, karena itu dia ingin mencoba makanan bekal dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka kami tadi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kebebasan. Jadi dia bebas untuk bisa mencicipi bekal yang dari teman-temannya, karena dia itu nggak mau bekal yang dibawakan ibunya mungkin lauknya cuma itu aja. Jadi pengen cuma telur, mie gitu. Temannya kok bawa itu ayam, spaghetti kok enak. Nah, akhirnya kepingin. Nah, itu temannya jadi mencoba untuk meminta temannya tadi seperti itu. Nah, ini kebutuhan yang diperoleh itu adalah kebebasan. Nah, alasan yang kelima, karena ia melakukan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal
Jadi temannya tadi marah karena dimintain bekal, tapi dia senang sekali karena diambil makanannya. Jadi dia melihat ekspresi teman-temannya yang kesal tadi, dia sangat senang sekali. Nah ini untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, senang melihat temannya yang kesal gitu. Nah ini sudah untuk materi yang selanjutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah di sini ada tabel 5 posisi kontrol. Nah di sini jika kita sebagai penghukum, maka biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir. Nah, biasanya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu biasanya seperti itu, kita termasuk menjadi penghukum. Jadi kalau kita nada bicaranya keras, langsung menunjuk, itu artinya kita sebagai penghukum. Nah, hasilnya nanti biasanya itu memberontak, menyalahkan orang lain. Nah, misalnya ini pembuat merasa bersalah. Bu guru biasanya berkata, kamu seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu lelah, ibu tidak suka melihat kamu seperti ini ya. Ibu stres, ibu capek melihat kamu. Nah, ini biasanya anaknya itu pembuat rasa bersalah. Jadi di dalam tabel kontrolnya ini ada hal-hal yang memang harus kita terapkan di dalam menangani kasus dalam anak-anak ini. Nah ini kalau guru sebagai teman biasanya sering mengucapkan, ayolah lakukan, ayo nak jangan seperti itu. Nah itu sebagai teman. Nah ini kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah kita tanya, apa ini sekarang, disiplinnya apa gitu ya. Kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang akan kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira guru itu yang cocok itu sebagai apa ya Bu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi kita kalau sebagai guru itu sebaiknya sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Ya, sebagai manajer. Lanjut Bu. Nah, posisi kontrol restitusi dari kelima tadi, posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi kita di situ tidak hanya menghukum anak, menyatakan rasa bersalah tadi, tidak, tapi kita harus mengikuti anak ini maunya bagaimana. Nah, ini sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi seperti kasusnya Bu Lisa tadi, yang anaknya harus nomor 1, nah jadi kita tanya, maunya bagaimana? Jadi kita tidak cenderung menyalahkan anaknya, tapi kita tanya, maunya bagaimana? Misalnya seperti ini, sampai harus bagaimana? Kita tanyakan ke anaknya dulu, karena kita di sini posisinya sebagai manajer harus bisa memposisikan diri kita untuk bisa melihat sikap anaknya itu bagaimana untuk kedepannya, tapi tidak menyalahkan anaknya karena sikapnya yang seperti itu. Selain itu, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, jadi anaknya nanti bisa mengambil solusi dari masalah yang sudah dia lakukan. Jadi dia yang membuat masalah, tapi dia juga yang membuat solusi. Jadi dia bisa, oh ya Bu, karena saya itu suka mukul anaknya jadi nangis. Ya udah Bu, sekarang saya mulai besok Pak nggak jadi mukul wes. Saya ya kasihan kalau lihat teman saya nangis gitu ya. Jadi dia bisa sadar sendiri dengan memposisikan anaknya itu sebagai manajer juga. Bagaimana kalau kamu yang dipukul seperti itu? Terus apa yang kamu lakukan? Nah, nanti anaknya itu bisa menempatkan posisinya juga seperti itu. Nah, selanjutnya Bu. Nah, ini yang saya lakukan kalau anak mempunyai masalah ini
kita lakukan kemarin adalah segitiga restitusi dalam memecahkan suatu masalah. Segitiga restitusi ini tahapannya ada 3, Bu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jika menstabilkan identitas, ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu, semua anak juga pasti punya masalah. Jadi anak itu bisa nanti timbul dari dalam dirinya untuk bisa berpikir, saya bisa tidak seperti ini, seperti itu. Jadi tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu salah itu harus gimana gitu. Menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya, dalam menstabilkan identitas. Dan yang terakhir yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, Ibu. Jadi di sini sama-sama belajar, Bu. Bukan saya yang tahu ini, enggak. Saya juga sama-sama belajar sama Ibu. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan tadi, oh Bu seperti ini loh, saya gini loh. Mungkin nanti kita sama-sama sharing gitu. Nah, ini validasi tindakan yang salah sudah ya, Bu. Nah, seorang guru yang baik itu yang memiliki semua dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah yang dia jalankan dapat menerapkan konsep-konsep yang sudah awal tadi kita bahas. Jadi semuanya melalui disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, Ibu, saya minta tulisan terakhir, minta refleksinya. Jadi materi ini mungkin apa yang misalnya saya senang, saya apa, Ibu tulis refleksinya, terserah, nanti dikasih nama ya, Bu. Kalau sudah nanti minta ditempel di sini gitu, Mbak. Tidak apa-apa, Bu, ditulis sembarang, Miss. Pokoknya nulis, nanti saya buat videonya ada di situ. Kalau sudah sudah tulis
Ya, izinkan sekarang ya, Bu. Yang sudah masuk di daftar di sini. Ya, mungkin bisa menuliskan salah satu yang tadi mungkin Ibu apa disiplin positif atau keyakinan apa kebutuhan dasar yang mungkin masih apa sudah paham dan bisa diterapkan di sekolah yang harus kita terapkan di sekolah. Bisa dituliskan salah satu, nggak apa-apa, Bu. Sudah, Bu, bisa ditempel. Bisa ditempel di sini. Sabar Ibu, saya bacakan sedikit sampel, nggak semuanya nggak apa-apa. Ini materinya dapat memberikan inspirasi baru, materinya tentunya sangat bermanfaat, materinya menarik dan bisa dipraktikkan di kelas. Metode bagaimanakah yang dapat diterapkan agar tersampaikan ke siswa? Nah, ini pertanyaan juga. Setelah pelatihan alhamdulillah saya paham tentang disiplin positif dan posisi kontrol restitusi. Ini dari Bu Anissa, dari materi yang diberikan, saya jadi tahu saatnya menyelesaikan masalah dengan siswa. Posisi guru yang baik adalah sebagai manajer. Nah, ini mencari sendiri solusi dari masalah yang dibuat. Nah, ini sebelum saya tidak tahu cara menghadapi Ananda yang bermasalah, sekarang saya dapat ilmu baru. Saya akan mencoba untuk menerapkannya di sekolah saya. Ini alhamdulillah, terima kasih ilmunya bisa saya jadikan referensi. Saya terapkan di kelas saya materi disiplin positif dan cara memotivasi siswa. Penjelasan mudah, dipahami dan mengerti, menambah wawasan menjadi guru yang baik. Materi hari ini jadi lebih mengerti bahwa seorang guru harus menerapkan budaya positif bagi anak didik. Saya terutama dalam kedisiplinan siswa. Memberikan sedikit pencerahan, guru harus selalu bisa menjadikan manajer yang baik. Materi yang disampaikan sudah baik dan pemahamnya juga sudah mendukung baik secara penyampaian maupun
tindak lanjut permasalahan. Nggih. Terima kasih nggih Bu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena mungkin waktunya sudah siang. Habis ini dilanjutkan Bu Dian. Nah, terima kasih. Demikian semoga diseminasi ini dapat menginspirasi. Akhir kata semoga bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.